Halo semua, perkenalkan, saya Muhammad Raifan Akbilah, mahasiswa dari program studi D4 Teknik Informatika di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dalam video ini, saya akan membahas satu topik penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak, yaitu Software Quality Assurance atau disingkat SQA. Kenapa penting? Karena SQA adalah fondasi dari aplikasi yang bebas error, stabil, dan bisa diandalkan. Yuk, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama di sini adalah kenapa aplikasi bisa error. Lalu yang kedua, apa itu software quality assurance. Yang ketiga, jenis-jenis pengujian. Yang keempat, kasus nyata tanpa QA. Yang kelima, tools yang digunakan QA engineer. Dan yang keenam adalah QA di dunia kerja. Langsung saja masuk ke yang pertama adalah kenapa aplikasi bisa error. Nah, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya foreclose atau loading lama di aplikasi. Aplikasi mendadak keluar sendiri, loading terus-menerus, fitur tidak berfungsi. Masalah-masalah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya proses pengujian dan jaminan kualitas dalam pengembangan software. Maka dari itu, penting banget buat tahu menerapkan yang namanya software quality assurance. Masuk ke segmen kedua, apa itu software quality assurance? Software quality assurance adalah proses sistematis untuk memastikan perangkat lunak sebagai kebutuhan pengguna bebas dari bug, aman dan stabil. QA bukan sekadar ngetes aplikasi di akhir, QA melakukan tahap perencanaan hingga implementasi akhir. Stage of QA proses yang pertama requirement analysis, plan the test, design the test, run test case, dan report bugs, perform regression testing, dan run release test yang terakhir. Kita masuk ke segmen ketiga, jenis-jenis pengujian. Beberapa jenis pengujian dalam QA. Yang pertama ada unit testing, menguji bagian terkecil kode, fungsi atau metode. Yang kedua ada integration testing, menguji koneksi antar modul. Lalu ada system testing, menguji sistem antara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada User Acceptance Testing (UAT), pengujian oleh pengguna akhir sebelum rilis aplikasinya. Masing-masing tahap ini penting supaya aplikasi tidak error saat digunakan di publik. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Yang pertama unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Masuk ke tahap 4 atau ke segmen 4, kasus nyata tanpa QA. Nah, contoh kegagalan aplikasi karena kurangnya QA, ada banyak contoh nyata kegagalan software karena buruknya QA. Misalnya, pada tahun tertentu ada aplikasi perbankan di mana saldo pengguna tiba-tiba 0, atau platform tiket yang crash saat hari penjualan konser. Ini bukan cuma mengecewakan, tapi juga bisa mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Semua itu bisa dicegah jika proses QA dilakukan dengan benar dan menyeluruh. Nah, jadi tanpa QA, aplikasi hanya harus bisa dites terlebih dahulu agar aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu yang kelima adalah tools yang digunakan oleh QA engineer. Nah, apa sih tools yang digunakan oleh QA engineer ini? Yang pertama ada Selenium. Untuk pengujian otomatis, aplikasi web mendukung berbagai bahasa pemrograman dan browser. Biasanya Selenium ini memakai bahasa pemrograman. Lalu ada Postman, API testing untuk menguji API request atau respon, cocok untuk pengujian backend atau integrasi layanan. Lalu ada Catalon Studio, ini adalah automation testing sama seperti Selenium, tapi bedanya di sini platform pengujian otomatis all-in-one web, mobile, dan API, cocok untuk pemula dan profesional. Jadi lebih mudah pakai Catalon, gak usah coding. Lalu segmen ke-6 adalah QA di dunia kerja. Nah, QA di dunia kerja sangat dibutuhkan oleh industri teknologi. Dengan skill QA, kamu bisa kerja di berbagai sektor, startup, software house, hingga perusahaan besar. QA membantu memastikan aplikasi siap digunakan tanpa masalah. Nah, kenapa harus di D4 Ulbi ini? Di D4 Ulbi menawarkan praktik langsung QA, studi kasus nyata,
Lalu dosen dan praktisi industrinya sangat bagus. Kamu akan siap kerja dengan kompetisi tinggi. Nah, jadi saat lulus nanti kamu udah siap kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Nah, pada segmen yang terakhir adalah terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Nah, sekarang kamu udah tahu kenapa software quality assurance itu penting. Kalau kamu suka teknologi, pengen ngerti gimana bikin aplikasi yang stabil dan bebas error, di D4 Ulbi ada pilihan terbaik. Yuk, gabung dan jadi bagian dari generasi digital yang berkualitas dan siap kerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Revan, pamit undur diri.